Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Was Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل في شروط الجمعة. Fasal dalam pembahasan mengenai syarat-syarat Jumat. Jumat ini masih satu akar kata dengan bahasa Arab yang mungkin sering teman-teman dengar, yang di dalam katanya itu terkumpul 3 huruf, yaitu jim, mim, ain, jama'ah, jam'an, jama'ah, majmu'ah, ijtima'. Yang terkumpul 3 huruf tadi itu, yang ujung-ujungnya maknanya akan kembali ke apa? Berkumpul. Berkumpul. Kenapa disebut Jumat? Karena pada hari tersebut berkumpul segala macam kebaikan dan keberkahan. Dan ini tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagian ulama lain berpendapat karena pada hari itu para laki-laki berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan dengan berbagai macam pemaknaan lainnya, di mana saya tidak berhak untuk menghakimi mana yang benar dan mana yang salah, kita gabungkan saja. Hari Jumat adalah hari di mana pada saat itu berkumpul segala macam kebaikan, keberkahan dan laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat. Baik. Hukumnya apa? Secara umum bagi laki-laki ketika sudah terpenuhi syarat-syaratnya, dia harus baligh, merdeka, muqim, tidak ada udzur dan sebagainya, itu wajib fardhu ain. Adapun bagi cewek ya gak wajib. Cuman apakah sah? Sah dan boleh. Wah, kemudian muncul pertanyaan ini. Saya tahu isi pikiran kalian ya, cewek-cewek. Nggak wajib, ya udahlah saya belajar Jumatannya, nggak usah terlalu semangat-semangat banget. Denger nih. Cewek-cewek yang punya pandangan seperti barusan, ketahuilah bahwasanya kami cowok-cowok itu gak pernah yang ngerasain haid, nifas dan istihabah. Tapi kami para cowok-cowok mau effort ngitungin darah kalian para cewek-cewek dalam bab tersebut. Dalam keadaan kami sampai kiamat kurang 2 hari pun gak akan pernah merasakan itu semua. Sedangkan kalian para cewek-cewek bisa Jumatan? Bisa. Jadi tolong jangan malas-malas. Jangan malas. Semangat. Ini ilmu Allah. Gak ada ruginya belajar ilmu. Siapa tahu nanti kalian mungkin akan tiba-tiba terpaksa harus melaksanakan sholat Jumat. Atau mungkin ternyata suami kalian gak ngaji, akhirnya kalian sebagai perempuan yang jadi guru ngaji dia sebagai suami kamu. Atau mungkin suami kamu ngaji tapi dia sibuk di luar sana dan akhirnya mendidik anak kalian itu adalah kamu sebagai ibu. Sehingga kamu mungkin ketika punya anak cowok, ngajarin anak cowok kamu gimana caranya Jumatan, hukum-hukumnya dan sebagainya. Atau dengan alasan-alasan yang lain. Dimanapun yang namanya ilmu itu tetap mahal. Sekalipun tidak digunakan untuk mengajar orang lain, ianya ilmu itu di hadapan Allah tetaplah mulia. Fahimtum? Kalau misal ada orang yang meninggalkan Jumat gimana? Ini berat banget. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wahai orang-orang beriman, ketika kalian diajak idza nudiya lis-shalah, ketika kalian diajak untuk melaksanakan salat Jumat, mi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah." Cepetan sana mendekat, mengingat Allah. Wadarul bay', dan tinggalkanlah semua jualan-jualan kamu, tinggalkanlah semua aktivitas-aktivitas dunia kamu itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik untuk kamu andai kata kalian betul-betul tahu berapa besar, seberapa agung melaksanakan sholat Jumat tadi itu. Fa idza qudiyatis shalah, ketika sholat telah tertunaikan, telah terlaksanakan, fantashiru fil ard, ya sudah kalian menyebar keluar dari masjid. Ngapain? Wabtaghu min fadlillah. Pada saat itu ngapain? Ya sudah, fokus bisnis, fokus nongkrong, fokus ini itu, ya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyak-banyak mengingat Allah. Siapa tahu kalian akan beruntung. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah melalui Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin." Ini berat sekali. Hendaknya lah orang-orang itu berhenti meninggalkan sholat Jumat. Atau Allah akan mengunci, menutup rapat hati mereka sehingga mereka akan menjadi lalai. Banyak di antara
kita, para laki-laki yang mungkin ya, yang kemudian ketika melakukan kebaikan, melakukan ibadah itu mati rasanya. Seperti nilai dari ibadah itu tidak lagi berharga. Dan ketika melaksanakan kemaksiatan, perasaan bersalahnya pun tidak muncul. Siapa tahu itu merupakan hukuman dari Allah kepada kita karena kita sering meninggalkan Jumat. Wal'iyadzubillah. Jadi, paksain diri berangkat Jumat ya bang. Siap, lanjut. Nggak usah kita terlalu banyak fafifu nih. Syurutul Jumu'ati sittatun. Adapun syarat-syarat melaksanakan Jumat itu ada 6, di mana ke-6-6-nya itu harus terlaksana semua. Cuman yang saya bahas, saya bagi pembahasan mengenai syarat Jumat ini jadi 2. Ya, dari syarat pertama sampai ke-4 akan saya bahas sekarang. Kemudian di video kedua saya akan bahas syarat yang ke-5 dan ke-6. Kenapa? Karena syarat ke-5 begitu panjang dan saya khawatir teman-teman nanti sudah bosan duluan. Apa saja di antara 6 perkara itu? Mari kita perhatikan. Yang pertama, an takuna kulluha fi waqti dhuhri. Seluruh sholat Jumat itu harus dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Kapan? Dari kapan sampai kapan waktu sholat zuhur itu? Silakan cek episode selanjutnya. Saya kemarin sudah sempat bahas. Dari kapan sampai kapan sholat zuhur itu boleh dilaksanakan. Cek video selanjutnya. Atau cek catatan kalian yang sudah kalian catat kemarin. Kalau memang kalian nyatat. Kalau nggak nyatat, tanggung sendiri bos. Muncul pertanyaan. Kalau waktu sempit, oke? Kalau waktu sempit sampai oke, saya ulang pembahasan. Kita sudah menyepakati bahwasanya sholat Jumat itu wajib dilaksanakan pada waktu zuhur. Akan muncul pertanyaan, berarti kalau tidak langsung dilaksanakan setelah azan, berarti boleh dong? Jawabannya, boleh. Anda mau sholat Jumat jam 2? Boleh. Sholat Jumat jam 3? Boleh. Dengan catatan, belum keluar dari waktu zuhur. Fahimtum? Oke. Cuman yang lebih baik ya di awal waktu sebagaimana dilaksanakan di mana-mana. Namun andai kata sholat Jumat kemudian diakhirkan sampai sudah tidak mencukupi untuk melaksanakan sholat Jumat, apa yang harus dilakukan? Misal waktu asar akan tiba 1 menit lagi. Sedangkan sholat Jumat secara sempurna minimal harus dilaksanakan selama 2 menit. Maka apa yang harus dilakukan? Wajib melaksanakan sholat zuhur. Andai kata dia masih maksain buat ngelaksanain sholat Jumat gimana? Nggak boleh. Nggak sah Jumatnya. Tapi kalau semisal waktunya itu masih cukup untuk melaksanakan sholat Jumat. Anggap aja minimal sholat Jumat itu cukup dilaksanakan selama 2 menit. Dan waktu yang tersisa itu 5 menit. Tapi gara-gara imamnya bacaannya panjang banget, tiba-tiba baca Al-Baqarah contohnya, apa yang harus dilakukan? Nambah 2 rakaat lagi. Nambah 2 rakaat lagi. Ya, jadi bukan mengulang kembali. Fahimtum? Arju dzalik. Jadi tahu perbedaannya. Ketika waktunya sempit dan tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di sana, maka tidak boleh bertakbiratul ihram dengan niatan melaksanakan sholat Jumat. Tapi ketika sudah terlanjur melaksanakan sholat Jumat dan waktu sebenarnya masih tersisa, tapi gara-gara imamnya ini lelet banget ya, sholatnya, maka wajib untuk nambah 2 rakaat sehingga terlaksana sholat zuhur. Fahimtum? Kemudian yang kedua, wa an tuqama fi khittatil balad. Ini pembahasannya panjang banget. Tapi saya gak mau teman-teman nanti ini kebingungan ketika saya terlalu detailkan.
Karena nggak butuh-butuh amat di zaman sekarang, terutama di Indonesia, penjelasan ini. Ya, aduh. Dan sholat Jumat itu harus dilaksanakan khittatil balad. Maksudnya adalah di wilayah perkampungan, atau di wilayah perumahan, atau di wilayah di mana rumah-rumah masyarakat itu ada di situ. Sehingga apabila misalnya Jumatan itu dilaksanakan di gurun atau di padang yang berada di luar dari perkampungan, itu gak sah. Itu gak sah menurut madhab kita, madhab Syafi'i. Apakah wajib di dalam masjid? Tidak wajib di dalam masjid. Kalau semisal dilaksanakan misalnya di lapangan bola yang beratap, boleh. Fahimtum? Arju dzalik. Sudah, intinya begitu saja. Kemudian, wa an tusalla jama'atan, dan salat Jumat harus dilaksanakan berjamaah. Pertanyaannya, apakah harus dilaksanakan berjamaah sepenuhnya dari awal takbiratul ihram rakaat pertama sampai salam di rakaat kedua? Jawabannya tidak. Yang wajib dilaksanakan secara berjamaah hanya rakaat pertama secara sempurna. Rakaat pertama secara sempurna. Sehingga andai kata tiba-tiba Anda sebagai makmum setelah mengikuti imam berjamaah selesai dari rakaat pertama, kemudian sudah memasuki rakaat kedua, tiba-tiba kalian niat mufaraqah karena keburu-buru mungkin. Kalau keburu-buru nih, ada agenda penting mungkin, ada ujian, terus kalian niat memisahkan diri, niat mufaraqah di rakaat kedua, apakah sah? Sah Jumat kalian. Sah Jumat kalian. Gak perlu sholat zuhur. Gak perlu sholat zuhur. Adapun andai kata, begitu pula, andai kata kalian ini masbuk kepada imam, apakah kalian harus melaksanakan sholat zuhur? Maka kita lihat. Apakah rakaat pertama kalian itu dilaksanakan berjamaah atau tidak? Walaupun imamnya sekarang sedang memasuki rakaat kedua. Imamnya sudah rakaat kedua, tapi kalian baru datang ke masjid. Dan kalian masih mendapati satu rakaat berjamaah bersama dengan imam, maka Jumat kalian sah. Makanya ada satu ungkapan dari para ulama, man adraka ruku'ah faqad adraka man adraka ruku'ah fi raka'ati tsaniyah faqad adraka al-jumu'ah. Barang siapa yang nyapok, nyapok bahasa Madura, bos, yang mendapati ruku di rakaat kedua, rukunya imam ya, di rakaat kedua, maka dia telah mendapati Jumat. Karena apa? Karena dia sebagai makmum telah melaksanakan satu rakaat berjamaah di rakaat pertama. Ya, adapun di rakaat kedua itu tidak wajib. Cuman ya ojo ngono lah. Laksanakan semuanya yang benar, yang ini kita sekarang bicara fikih, dan sebagaimana saya sampaikan kemarin, fikih itu hanya bicara hukum, fikih itu kering. Fikih itu kering. Ya. Gitu. Jadi gak semua yang ada di fikih itu wajib teman-teman laksanakan dan harus teman-teman laksanakan. Kita harus lebih baik dari itu semua. Fikih itu kadar minimal dan kita harus melebihi kadar minimal itu. Wa yakunu arba'ina ahraran dzukuran balighina mustawtinina. Dan seluruh Jumat itu para orang-orang yang sholat Jumat itu harus jumlahnya berapa? Jumlahnya minimal 40. Di mana 40-nya tadi itu adalah sekumpulan dari orang-orang yang merdeka. Jadi kalau misal andai kata ada 40 nih bersama dengan imam. Salah satunya ini budak dan bukan orang merdeka. Budak sekarang udah gak ada, tapi anggap aja di zaman dulu kan perbudakan masih ada. Budak, maka tidak cukup untuk melaksanakan sholat Jumat.
Maka wajib bagi mereka untuk zuhuran. Zukuran dan laki-laki. Andai kata ada 39 laki-laki, tiba-tiba satu ini cewek, ya, atau satu ini khuntha, maka kurang. Balighina, semuanya harus baligh. Dengan contoh sebagaimana disebutkan tadi. Andai kata 39 semuanya baligh, tiba-tiba satu anak, ada satu bocil, maka tidak kurang. Mustautinina, mustautin. Ada namanya muqim, ada namanya mustautin. Perbedaannya apa? Muqim adalah orang yang niat tinggal di situ, tapi tidak selama-lamanya. Contohnya, orang yang tinggal minimal 4 hari di situ, sudah disebut muqim. Tapi dia gak ada niatan selama-lamanya. Contohnya apa? Contohnya orang mondok. Orang mondok di pondok pesantren itu niat muqim. Tapi apakah dia mustautin? Tidak. Mustautin siapa mustautin? Orang yang sudah niat tinggal di tempat itu selama-lamanya. Dan dia gak mau keluar dari tempat itu kecuali karena ada hajat tertentu. Seperti liburan doang. Nanti habis liburan apa? Pulang lagi. Atau pengen kerja, agenda luar kota. Nanti pulang lagi di tempat itu. Itu namanya mustautin. Contoh dari mukim apa? Orang mondok, orang ngekos. Orang yang main ke rumah temannya tapi gak pulang-pulang. Atau ya dengan berbagai macam lainnya. Atau mungkin rumah dinas. Rumah dinas itu mukim. Sedangkan mustautin, ya memang rumah kamu, asal muasal kamu di situ tuh. Kamu sudah niatan gak mau keluar dari daerah itu dan kamu akan mati di tempat itu. Fahimtum? Nah, sebenarnya Jumat ini, orang yang sholat Jumat ini terbagi menjadi beberapa bagian. Dan saya mungkin akan nulis nanti di caption. Tapi sekilas akan saya coba terangkan kepada teman-teman sekalian. Jadi silakan teman-teman cek caption ini. Oke? Saya sudah menyiapkan catatan di sini. Ya. Pertama, sholat Jumat wajib bagi dirinya, tajibu alaihi. Yang kedua, wa tasihhu minhu, dan salat Jumat orang ini itu sah. Salat Jumat orang ini itu sah. Wa tan'aqidu bihi, dan salat Jumat dari 40 tadi itu bisa terpenuhi olehnya. Siapa dia? Yang pertama, dia adalah seorang muslim yang baligh, yang berakal, yang merdeka, dan yang selamat. Maksudnya bukan orang sakit, yang mustautin. Muslim, baligh, berakal, merdeka, lelaki, tidak sakit, dan mustautin. Ini memenuhi 3 unsur. Wajib Jumatan bagi dirinya, dan sah juga bagi dirinya, dan dia memenuhi syarat agar Jumat yang 40 tadi itu dengannya. Kemudian yang kedua, tajibu alaihi, salat Jumat wajib bagi dirinya. Wa tasihhu minhu, dan salat Jumat juga sah untuknya. Wa la tan'aqidu bihi, tapi dia tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam 40 tadi itu. Andai kata jumlahnya hanya 40 saja. Siapa dia? Orang yang muqim. Orang yang muqim. Udah tahu kan, saya sudah bahas tadi perbedaan antara muqim dan mustautin. Nah, orang yang mondok contohnya. Andai kata orang ada masjid dekat pondoknya dia, itu jumlahnya 39. Kemudian ada anak pondok di situ yang mencukupi 40. Apakah cukup 40 dengan kehadiran anak pondok di situ? Jawabannya tidak cukup. Kenapa? Karena anak pondok tadi itu muqim dan bukan mustautin. Tapi kewajiban Jumat tetap ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga, tajibu alaihi, salat Jumat wajib bagi dirinya. Wala tasihhu minhu, tapi gak sah. Andai kata dia salat Jumatnya gak sah. Wajib tapi gak sah. Gimana dia? Wala tan'aqidu bihi, dan andai kata
dia hadir di Jumatan tersebut, apakah dia mencukupi untuk syarat 40 tadi itu? Tidak. Siapa dia? Orang murtad. Orang murtad itu mendapatkan kewajiban segala-galanya. Orang kafir asli, apakah dia mendapatkan kewajiban sebagaimana kewajiban kita pada sehari-hari? Jawabannya tidak. Contohnya, ada orang kafir, ya, orang kafir dari lahir. Kemudian di usia 40, dia masuk Islam. Apakah dia harus mengqadha seluruh salat-salat yang tidak dia laksanakan seumur hidupnya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Berbeda dengan orang murtad. Andai kata ada orang yang murtad di usia 20 tahun, kemudian dia menjadi kafir sampai usia 40, maka di usia 40 tadi itu dia wajib untuk mengqadha seluruh salatnya dan puasanya. Makanya orang murtad itu jauh lebih hina di dalam agama kita. Ya, saya sebut pakai bahasa hina. Jauh lebih hina di agama kita dibandingkan orang kafir asal. Kemudian yang keempat, la tajibu alaihi, salat Jumat tidak wajib bagi dirinya. Wala tasihhu minhu, dan tidak sah juga bagi dirinya. Wala tan'aqidu bihi, dan dia tidak mencukupi syarat 40 orang tadi. Siapa dia? Al-kafirul asli, yaitu orang yang kafir sedari awal. Orang kafir sedari awal, salat Jumat tidak wajib bagi dirinya, dan tidak sah bagi dirinya, dan tidak mencukupi syarat 40 tadi itu. Kemudian, yang kelima, la tajibu alaihi, salat Jumat tidak wajib bagi dirinya. Wa tasihhu minhu, tapi sah. Andai kata dia mau salat Jumatnya sah. Wala tan'aqidu bihi, tapi andai kata 40 tadi diisi sama orang ini, itu gak sah, kurang. Siapa? As-sabiyul mumayyiz. Pertama, anak kecil yang sudah memasuki usia tamyiz. Yang kedua, raqiq, budak. Budak. Yang ketiga, musafir. Orang musafir. Yang keempat, orang cewek. Yang kelima, khuntha. Khuntha sebagaimana yang sudah saya sebutkan kemarin. Kemudian yang keenam, la tajibu alaihi, tidak wajib Jumat bagi dirinya. Wa tasihhu minhu, tapi andai kata dia mau sholat Jumat, Jumatnya sah bagi dirinya. Wa tan'aqidu bihi, dan andai kata dia sholat Jumat, dia sudah memenuhi syarat 40. Siapa dia? Dia yang sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah saya sebutkan di yang pertama, tapi dia punya uzur. Dia punya uzur. Maka syarat 40 tadi itu boleh dengan kehadiran dirinya, dan sah juga andai kata dia hadir, namun tidak wajib Jumat bagi dirinya. Fahimtum? Sudah kita cukupi pembahasan Jumat sampai di sini. Insyaallah besok, semoga saya kosong, saya akan lanjutkan part 2 dari episode syarat Jumat. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.